Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaiku juga. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Keluaran 24 ayat yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan itu baik. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi cukupkah hanya mendengar? Mari kita belajar dari yang dilakukan oleh Musa. Segera setelah Musa menghadap dan mendengar firman Tuhan, ia segera memberitahukan segala firman Tuhan tersebut kepada bangsa Israel. Dan sebagai wujud komitmen yang sungguh bahwa bangsa itu akan melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan, maka Musa menuliskannya, mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan mendirikan 12 tugu sesuai dengan jumlah ke-12 suku Israel. Bahkan setelah itu dalam ayat 5 dan ayat 11, bangsa Israel juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan darah dari hewan korban bakaran tersebut disiramkan oleh Musa ke mezbah sebagai wujud tanda komitmen kesetiaan mereka untuk melakukan semua yang diperintahkan dan difirmankan oleh Tuhan Allah. Saat ini bagi orang percaya, firman itu telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan ia mengorbankan hidupnya, tubuhnya, darahnya di kayu salib sebagai ikatan perjanjian kekal antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Dan peristiwa ini kita rayakan, kita ingat di dalam peristiwa baptisan kudus dan juga perjamuan kudus. Ini artinya bagi para pengikut Kristus, mezbah dan tugu bukan lagi susunan batu-batu yang adalah benda mati dan tak bergerak. Di dalam Yesus, mezbah dan tugu itu adalah hidup kita. Ya, hidup kita dengan segala totalitasnya. Sebab kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Yesus Kristus adalah mezbah dan tugu bagi kita. Dan ia telah menubuh bersama-sama dengan kita. Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, hidup kita ini saat ini adalah mezbah dan tugu itu sendiri. Sebagai mezbah, maka hidup kita dalam segala totalitasnya adalah persembahan dan tempat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kotori mezbah itu dengan dosa dan kenajisan. Sebagai tugu, maka hidup kita dalam segala totalitasnya adalah bukti komitmen dan kesetiaan untuk melakukan firman Tuhan. Dan melalui hidup kita tersebut, Yesus Kristus dipermuliakan. Sebab bagi orang percaya, hidupnya adalah untuk Kristus dan kematiannya adalah keuntungan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kuatkan kami untuk melakukannya. Biarlah hidup kami dalam segala aktivitas dan totalitas kami menjadi mezbah yang hidup dan tugu yang hidup bagi-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.